Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, mari kita setelah doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih, terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berakhir sampai hari ini. Kami menyadari bahwa keberadaan kami semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Ini segenap hidup kami, ini segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sebab Engkau Tuhan juru selamat dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menuntun hidup kami sampai malam hari ini Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, katakan perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus,
besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau
kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Bawa roh kami jumpa dengan Roh-Mu Tuhan malam hari ini. Bawa roh kami menikmati indahnya hadirat-Mu. Biar roh kami menikmati ketenangan dalam hadirat-Mu. Biar roh kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan malam hari ini. You are worthy to be praised. Kau Allah yang layak. You are worthy to be praised. Selamanya Kau yang layak. Selamanya Kau yang layak. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam kemenanganku. Selamanya besar setiamu Tuhan di Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu. Semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Besar setiamu Tuhan. Besar, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. Lagi sekali dengan imanmu katakan besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Benar setiamu selalu nyata dalam hidup kami sampai malam hari ini. Kami ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Ini segenap hati, ini segenap hidup kami. Kami siap memuji, bersorak bagi nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kiri kananmu bilang Tuhan Yesus teramat baik. Ayo kiri kananmu bilang Tuhan Yesus teramat baik. Hadapan kemenanganmu ku datang menyembah-Mu, membawa hati, katakan membawa hidupku, dan ku teringat
Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sebab kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Mari sambil bertepuk tangan malam hari ini. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dengan satu suara katakan, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Come on, tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah
katekismus kepada yang bertugas, saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan ayatnya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi kealahan dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama. Jawabannya 3, 2, 1. Hubungan Bapa dengan anak, yaitu Bapa tidak dilahirkan dan tidak berasal dari pribadi manapun. Anak secara kekal berasal dari Bapa. Allah anak diakui setara dengan Bapa dalam segala hal. Yesus dalam kealahannya setara dengan Bapa. Yesus melakukan apa yang dilakukan Allah, antara lain mengampuni dosa, memberi hidup, menghakimi, melakukan mujizat. Yesus melakukan kehendak Bapa. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Diberkati oleh pujian penyembahan kita pada malam hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih-benih kebenaran firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hati dan pikiran kita semua. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Mari katakan bahwa kami siap Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah jiwaku, kami siap Tuhan membawa setiap rasa syukur kami kepadamu. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah jiwaku, bangunlah jiwaku, bangunlah jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Yesus Tuhan, kemuliaan-Mu. Hatiku siap bangunkan fajar.
besar mengatasi. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, amin. Diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu lebih lagi dengan perlahan kita katakan pujian ini. Kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu pada Tuhan kita. Oh Yesus Tuhan, kami tinggikan. Dirinya, sama-sama tinggikan Tuhan kita. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan bagi-Mu mengatasi. Besar Tuhan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu sebab kasih-Mu besar mengatasi sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Biar itu kami naikkan dari hati kami yang terdalam. Mengakui kebesaran, mengakui kemuliaan Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan, malam hari ini Engkau melawat setiap kami, pribadi demi pribadi. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, Engkau mengurapi kami, Roh Kudus berbicara kepada kami. Sehingga hati kami ditegur kembali, hati kami kembali dikalibrasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus haus akan firman Tuhan, haus akan kehendak Tuhan. Sehingga saat kehendak-Mu dinyatakan, kami bisa menangkap itu dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Haleluya. Baik, luar biasa. Malam hari ini kita bertemu di minggu pertama di bulan Januari dan tahun 2006. Pemain keyboard masih aman? Masih tetap ganteng? Oke, masih tetap ganteng ya.
Baik, luar biasa. Baik. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Nah, kita akan belajar mengenai judul malam hari ini itu revival di akhir zaman. Ya. Revival di akhir zaman. Ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Saya akan membaca ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang selanjutnya kita bergantian membaca. Nanti ayat 21 kita akan membaca bersama-sama. Yang mengerti boleh katakan amin. Baik, saya akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai dengan 21. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. 17. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. 19 sama-sama. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Sama-sama 3, 2, 1. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah, judul khotbah kita malam hari ini adalah revival di akhir zaman. Nah, mengapa kita perlu belajar mengenai revival? Mengapa kita perlu belajar mengenai revival di akhir zaman? Kita perlu tahu konsep awal mengenai revival ini. Kenapa saya mau kasih tahu seperti itu? Dengar baik. Ada banyak revival yang palsu. Bahkan ada banyak yang mengaku itu revival, tapi sebenarnya bukan revival. Tapi sebenarnya hanya sekedar event. Ya. Nah, revival yang palsu itu biasanya begini. Banyak pengalaman tetapi sedikit pertobatan. Oh, pengalaman rohani banyak. Terbah dalam urapan dan sebagainya. Tapi nggak ada pertobatan di sana. Itu bukan revival. Revival juga seringkali revival yang palsu, KKR yang palsu itu banyak dikuatkan tapi sedikit dikoreksi. Betul apa betul? Karena orang suka sekali dikuatkan. Tuhan sayang kamu. Oh betul, nggak salah. Tapi engkau juga perlu dikoreksi. Tuhan mengerti kamu, itu juga betul, nggak salah. Tapi ingat, Tuhan juga benci dengan yang namanya dosa. Yang mengerti katakan amin. Dan itu seringkali orang suka dikuatkan, tapi tidak suka dikoreksi. Yang lebih parah lagi, ada banyak revival yang menjadikan Yesus hanya sebagai alat atau solusi untuk masalahnya. Tapi gak pernah menyembah Yesus betul-betulan. Makanya banyak orang suka KKR. Kalau ada yang punya KKR kesembuhan. Oh lihat banyak yang datang tuh. Kenapa? Orang suka dengan hal seperti itu. Menjadikan Yesus hanya sebagai alat. Tapi begitu disuruh menyembah betul-betul. Akhirnya apa? Revival palsu itu hanya sekedar branding. Hanya sekedar event, hanya sekedar sensasi. Ada juga mungkin sebagian kita yang mengatakan revival itu kebangkitan yang besar. Harus ada massa dan orang yang banyak. Saya mau kasih tahu, kalau itu ukuran revival, maka ya, itu sangat mudah dilakukan. Berarti ukurannya adalah jumlah, momen. Harus punya sensasi, respon yang publik yang banyak, jumlah yang banyak. Saya mau kasih tahu. Memang betul revival itu bisa ada kebangunan massa yang besar. Tapi belum tentu kebangunan massa yang besar itu ada revival. Memang betul suasana yang ibadah, yang emosional, yang mungkin menangis karena pertobatan, musik keras, acara yang padat itu bisa jadi revival. Tapi belum tentu juga itu revival. Banyak sekali hari-hari ini revival yang sebenarnya hanya mengikuti tren, hanya mengikuti branding. Apalagi di kita ya, karismatik dan Pentakosta.
Di gereja-gereja seperti ini revival. Penekanannya pada apa? Lawatan Roh Kudus dan karunia roh. Saya nggak anti dengan lawatan Roh Kudus, maka malah saya jujur sekali. Saya senang sekali kalau Roh Kudus melawat kita. Saya senang sekali kalau jemaat kita mendapat karunia-karunia roh. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan. Tapi seringkali uniknya orang karismatik dan Pantekosta stop, berhenti hanya di karunia. Saya mau kasih tahu, ujung dari revival itu bukan karunia roh. Ujung dari revival itu bukan sekedar kita dapat bahasa roh. No, bukan itu. Ujung dari revival itu adalah pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Iya. Ya. Ujung dari revival harus ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang bertobat. Itu. Kalau karunia roh, mujizat, kesembuhan, itu hanya tanda. Sama-sama katakan tanda. Tanda itu kita nggak ngapa-ngapain di situ. Tanda itu hanya penunjuk arah. Bukan itu hasil akhirnya. Bukan itu garis finishnya. Garis finishnya harus adalah jiwa-jiwa akan diselamatkan. Sama seperti perikop yang kita baca. Ujungnya apa? Dan semua yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Itu ujung dari revival. Nah banyak kita orang-orang karismatik terutama berhenti hanya sekedar di tanda. Nah, coba waktu kita baca ayat yang tadi. Mana bagian menurut kita yang harusnya kita jadi perhatian di sana? Saya yakin kalau saya tanya satu-satu, maka kita akan suka dengan tanda-tanda. Ayat 19, mujizat. Senang dengan mujizat. Tanda-tanda di bumi, darah dan api. Sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang kosmik. Oh itu kita suka sekali, betul apa betul? Ya apalagi bagian mujizat. Kan begitu. Tapi jangan lupa, bagian utama dari apa yang kita baca itu bukan mujizat. Bagian utama dari yang kita baca. Kalau kita membaca baik-baik, ada satu kata yang sering kali muncul di sana. Ya, yaitu apa? Perhatikan kata bernubuat. Kata itu muncul beberapa kali di sana. Saat Roh Allah dicurahkan, semua manusia person to person akan melakukan nubuat. Dengar baik. Nubuat itu bukan meramal. Saya ulangi lagi. Nubuatan itu bukan meramal. Apa itu nubuat? Orang bernubuat, dia sedang menyatakan kehendak Allah kepada dunia. Ya, ingat baik-baik. Revival di dalamnya selalu ada kehendak Allah yang dinyatakan di dalam dunia. Itulah yang dikatakan ayat yang kita baca tadi apa? Bernubuat. Ya, nanti kita akan belajar sampai ke situ. Makanya ayat yang kita baca di ayat 16 sampai 21 ini adalah penggenapan dari apa yang ditulis oleh Nabi Yoel. Ya. Dan ini betul terjadi, ini adalah revival. Karena saat itu kalau kita lihat, kemudian apa? Petrus berdiri dan dia berkhotbah. Dan dia mulai dari ayat ini. Makanya konsep revival secara utuh terjadi dari apa yang kita baca. Karena setidaknya ada 3 konsep revival yang kita mengerti. Yang pertama, nanti kita akan bahas satu persatu, kita akan lewat satu persatu. Revival itu murni adalah kehendak Allah, inisiatif Allah. Yang kedua, revival harus terjadi ada namanya ujungnya pertobatan atau hati yang diubahkan dan akan terjadi transformasi dalam kehidupan orang yang mengalami revival. Yang ketiga, revival akan terkait dengan akhir zaman. Nah mungkin kita sekarang hari ini bertanya nih, Pak, tapi dari yang kita baca, ya, kok tanda-tanda seperti yang tadi ya, bulan menjadi darah, guncangan terjadi apa, kok belum terjadi ya sampai sekarang. Mungkin ada kalau kita orang yang kritis, kok tanda-tanda kosmik seperti matahari gelap gulita, bulan menjadi darah, ini kan belum terjadi. Lalu bagaimana dengan nubuatan ini? Nah, saya mau kasih tahu, nubuatan ini, nubuatan Yoel itu sedang digenapi, bukan telah digenapi. Artinya apa? Nubuat Yoel dimulai dari Pentakosta disempurnakan nanti di akhir zaman. Nah kita sedang hidup di masa penggenapannya. Kita sedang berdiri di tengah-tengahnya mengalami itu.
Jadi kita sedang mengalami, bukan telah mengalami. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik, nubuatan Yoel yang terjadi, revival yang terjadi, ini adalah masa-masa penggenapannya. Lalu bagaimana hubungannya dengan akhir zaman? Saya mau kasih tahu, nanti baca di Matius 24 mengenai akhir zaman. Matius 24 berkata begini, kesudahan akhir zaman, dunia tidak akan semakin baik. Boleh nanti dibaca, Matius 24. Dunia tidak akan semakin baik. Lalu apa hubungannya dengan revival? Dengar baik-baik. Ya. Revival adalah persiapan rohani gereja untuk hidup setia di zaman yang tidak semakin baik. Yang mengerti katakan amin. Makanya revival bukan tanda bahwa dunia semakin baik. Dengar. Tetapi tanda bahwa Tuhan sedang memurnikan gereja Tuhan. Ini penting buat kita mengerti. Revival bukan tanda dunia semakin baik. Tapi semakin Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Makanya kalau kita tanya, apa sih pengertian dari revival? Revival ini. Revival berarti pekerjaan Allah yang berdaulat, artinya inisiatifnya datang dari Allah melalui apa? Melalui Roh Kudus untuk menghidupkan kembali umatnya yang sudah percaya tetapi sedang lesu, sedang suam-suam kuku, sedang mati rasa secara rohani. Nah inilah yang dimaksud dengan revival. Makanya poin yang pertama yang kita pelajari dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17, perhatikan. Akan terjadi pada hari-hari akhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Rohku. Kata aku akan mencurahkan Rohku artinya inisiatifnya datang dari Tuhan. Ini kehendak Tuhan sendiri. Artinya revival itu murni daulatan Tuhan. Murni kehendak Tuhan. Karena revival itu murni kehendak Tuhan, dengar baik. Maka revival tidak bisa dijadwalkan. Revival tidak bisa dimanipulasi. Revival tidak bisa diproduksi. Revival tidak bisa dipancing. Dengar baik. Revival gak bisa dijadwalkan, oh kita mau bikin revival besok. Gak bisa, karena revival itu murni kehendak Tuhan, bukan dari dunia. Makanya kita mengerti tadi, kenapa selalu ada revival? Karena di dalamnya Tuhan mau menyatakan kehendaknya. Makanya itu inisiatif Dia. Nah kita harus mengerti ini, supaya kita gak terjebak dalam revival-revival yang palsu. Nah pertanyaan selanjutnya begini, kalau revival itu inisiatif Allah dan bukan sesuatu yang bisa kita panggil sesuka hati atau kita jadwalkan sesudah hati, maka pertanyaan yang paling jujur bukan bagaimana supaya terjadi revival, bukan. Maka pertanyaan yang harus kita jadi tanda tanya adalah apa bagianmu dan bagian saya, bagian gereja Tuhan dalam karya revival? Itu pertanyaannya. Apa tugas kita di dalam karya Allah yang berdaulat? Sebagian gereja tergelincir yang namanya pasif. Oh kalau itu kehendak Tuhan, berarti saya udah usah ngapa-ngapain dong. Itu pasif rohani. Tapi ada juga gereja, wah kalau itu kehendak Tuhan berarti kita harus bikin kegiatan, kita harus bikin metode, kita harus bikin dan sebagainya. No, itu terlalu aktif, aktivisme rohani itu namanya. Padahal saya mau kasih tahu, dengar baik, bagian gereja itu bukan memproduksi revival, tetapi membuka dirinya melalui yang namanya kerendahan hati. Yang setuju katakan amin. Bagian gereja bukan memproduksi revival, membuka dirinya untuk menerima revival itu. Makanya dengar baik, tadi pagi saya bangun pagi terus batuk pilek. Malamnya saya lihat di IG saya, ternyata kalau orang batuk pilek itu sekarang terjadi banyak batuk pilek itu karena kekurangan vitamin D. Tahu artinya vitamin D? Bukan vitamin dongo ya. Jadi vitamin D itu karena vitamin D itu tidak ada di makanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Vitamin D itu adanya dari paparan sinar matahari. Ya. Nah apa maksudnya begini? Waktu tadi pagi saya, paparan sinar matahari. Jadi saya keluar, saya ambil bahan saya sambil membaca, saya ambil kursi, saya duduk di paparan sinar matahari. Tahu apa artinya kalau dengan revival ini dihubungkan?
matahari itu sinarnya itu seperti revival. Kalau kita nggak buka jendela itu sinar nggak akan masuk. Yang mengerti katakan amin. Makanya perlu kita untuk membuka hati kita. Untuk kita mempersiapkan diri kita dengan cara apa? Membuka hati kita seperti matahari dan jendela. Kita nggak pernah tahu matahari itu nanti nongol jam berapa. Mungkin sekitar jam 7, tapi 7 lewat berapa nggak ada yang tahu. Tetapi kita semua dituntut untuk namanya apa? Mulai mempersiapkan diri kita. Nah, konsep membuka diri bukan sesuatu yang mistis, bukan sesuatu yang emosional. Konsep membuka diri artinya apa? Membuka diri artinya memposisikan hatimu dengan yang namanya posisi kerendahan hati. Yang mengerti katakan amin. Kalau kamu mau menerima revival, membuka diri artinya memiliki kerendahan hati. Dari mana saya tahu? Perhatikan 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan. Dan umatku yang atas namaku disebut, dikatakan apa? Merendahkan diri baru berdoa. Makanya kunci gereja untuk menerima revival bukan programnya. Tetapi bagaimana gereja itu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, tanpa kerendahan hati, dengar baik. Engkau datang ke gereja bisa religius. Engkau datang ke pelayanan aktif di gereja. Bahkan kalau memuji Tuhan berapi-api, lompat-lompat. Tapi kalau kau gak memiliki kerendahan hati setiap kali kau datang, maka saat Tuhan berbicara, saat Tuhan menegur, saat Tuhan menggoncang, engkau bisa jadi orang yang defensif. Engkau bisa menjadi orang yang banyak alasan, tinggi hati. Kenapa? Gak memiliki kerendahan hati. Halo? Nah, disinilah perjumpaan ya antara kehendak Tuhan dan kehendak tidak. Ingat tadi saya katakan, di dalam revival, di dalam nubuatan, selalu yang ada namanya kehendak Tuhan, betul? Di dalam revival karena ada kehendak Tuhan yang dinyatakan, maka seringkali antara kehendak Tuhan dan kehendak manusia itu bertemu. Dan karena kehendak Tuhan dan kehendak kita manusia tidak matching, maka apa yang terjadi? Kehendak manusia harus digoncangkan. Apa artinya digoncangkan? Engkau harus memilih kehendak Tuhan dibanding kehendakmu sendiri. Itu yang disebut dengan mati terhadap kehendak sendiri. Yang mengerti katakan amin. Saya mau jelaskan sedikit. Tahu artinya merendahkan diri itu seperti apa? Merendahkan, saya akan kasih tahu dari via negativa. Artinya apa? Oh, ini merendahkan diri. Berarti yang tidak merendahkan diri itu artinya congkak. Sama-sama katakan congkak. Tahu kata congkak itu apa? Merasa diri paling benar. Ya, sota bilangnya orang sini ya. Mengandalkan diri sendiri itu juga. Itu kata congkak. Menolak ditegur, diajar, diarahkan. Nah, seringkali itu seperti itu. Gak memiliki kerendahan hati itu orang yang congkak. Congkak itu meremehkan orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Orang yang congkak, dia akan menolak untuk diajar. Dia tidak akan memberi ruang buat Tuhan bekerja. Halo? Makanya dengar baik. Ya. Seringkali perjumpaan kehendak kita dan kehendak Allah, supaya kehendak Allah yang terjadi dalam hidupmu, engkau harus memiliki kerendahan hati, mati terhadap diri sendiri. Sehingga apa? Kehendak Allah yang terjadi dalam hidupmu, bukan kehendakmu. Makanya saat revival terjadi, revival itu bukan menyelaraskan kehendak gereja sehingga kehendak Allah ikut kehendak gereja, bukan. Revival itu terjadi kalau setiap orang menyelaraskan kehendak pribadinya diselaraskan dengan kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Karena ingat tadi saya katakan, revival itu selalu ada kehendak Allah yang dinyatakan. Dan setiap kali kehendak Allah dinyatakan, apa respon kita? Kalau engkau memiliki kerendahan hati, pasti engkau bilang, Tuhan bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Tapi kalau engkau congkak, tahu orang yang congkak gak mau dengar-dengaran, gak mau dipimpin. Apa yang terjadi? Kehendakku lebih benar, saya lebih mau yang ini. Hati-hati. Dan dengar baik, kalau Tuhan serius dengan dirimu, Dia akan goncangkan agendamu. Dan dengar baik, revival tidak terjadi di luar. Revival terjadi di dalam gereja. Yang digoncangkan bukan dunia, gereja lebih dulu.
Karena banyak gereja yang mengaku gereja tapi nggak pernah ngikut kehendak Tuhan. Banyak yang ngaku sebagai anak Tuhan tapi nggak mau mengikuti kehendak Tuhan. Maunya ngikut diri sendiri. Makanya dengar baik. Membuka diri kerendahan hati dalam revival pada akhirnya adalah kesediaan untuk mati terhadap kehendak diri sendiri. Yang mengerti katakan amin. Nah dengar baik. Kalau engkau mulai mati terhadap dirimu sendiri, engkau mulai tunduk sama kehendak Tuhan, maka disitulah kesadaran akan kekudusan Tuhan akan muncul. Engkau gak akan perlakukan Tuhan sembarangan. Engkau akan tahu saat engkau melayani, engkau gak akan asal-asalan. Saat engkau tahu kekudusan Tuhan tidak bisa sembarangan, kalau Tuhan engkau tahu kudus, engkau juga akan tidak main-main dengan kekudusan di hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Engkau yang pacaran gak akan mungkin lagi, raba kanan, raba kiri. Engkau yang dengar firman Tuhan. Engkau yang mengerti standar kekudusan Tuhan seperti apa. Gak akan main-main lagi dengan yang namanya situs porno. Gak akan main-main lagi dengan yang namanya situs judi online. Karena engkau mengerti standar kekudusan Tuhan. Engkau yang sadar membuka diri kerendahan hati, mati terhadap kehendak sendiri. Engkau akan sadar bahwa engkau juga orang manusia berdosa. Engkau rentan jatuh dalam dosa. Sehingga gak ada lagi kesombongan rohani yang timbul dalam dirimu. Termasuk pendeta yang berdiri di depan sini. Saya juga rentan jatuh dalam dosa. Makanya tidak ada kesombongan rohani yang patut kita timbulkan. Tahu supaya apa? Supaya kalau kita lihat teman kita jatuh, bukan kita semakin jorokin dia, bukan kita omongin dia di belakang, tapi kita sama-sama angkat dia. Supaya dia terima anugerah yang sama dengan yang kita terima. Kalau kita miliki kesombongan rohani, pasti mak gosip di belakang. Nah, saya rindu di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Kalau engkau sadar pada saat revival terjadi, engkau akan sadar Allah berdaulat. Dia mau bikin apa saja di gereja ini terserah dia. Dia mau rubah liturginya terserah dia. Dia mau pakai lagu A, lagu B terserah dia. Itu selera Tuhan. Engkau akan tahu Allah berdaulat seperti apa. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan menyatakan kehendaknya, revival terjadi, engkau mati terhadap diri sendiri, engkau akan sadar bahwa pilihan Tuhan jauh lebih baik daripada pilihanmu. Kan kadang-kadang kita gitu kan? Kadang-kadang kecongkakan kita, sok tahu kita. Tuhan bilang, kamu harusnya pilih A. Tapi di dalam kecongkakan kita, kita lebih pilih B. Karena kita menganggap, lebih senang di situ, lebih suka di situ. Lebih enak di pemandangan mata. Itu kenapa? Karena kita gak punya kerendahan hati untuk mau mengikuti kehendak Tuhan. Dengar baik malam hari ini. Kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, dan dia sudah menyatakan pilihannya, yakin dan percaya pilihan Tuhan pasti selalu yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu di tempat ini kita semua mulai belajar. Matikan kehendak pribadimu saat ketemu dengan kehendak Tuhan. Ikut kehendak Tuhan lebih baik. Meskipun di awalnya, Nah kalau kita melakukan itu, gereja bukan hanya siap dari sisi teknis. Tahu sisi teknis? Pujian penyembahan bagus, khotbah bagus, gedung bagus, bukan itu. Pada saat kita melewati di titik ini, akan terjadi revival. Kenapa? Karena setiap pribadi kita berhenti melawan kebenaran. Kita tunduk pada kebenaran. Dan disitulah engkau akan dimerdekakan. Kerendahan hati gereja, rela mendahulukan kebenaran daripada tradisi, firman daripada kebiasaan. Itu yang akan menciptakan revival di gereja kita. Yang mengerti katakan amin. Ingat, tugas gereja bukan menyalakan api revival. Karena api revival itu datangnya dari Tuhan. Ingat, waktu Elia merapikan mezbah, apinya turun dari langit bukan dari Elia. Revival itu datangnya dari Tuhan. Bagian gereja adalah menghilangkan apapun yang menghalangi api Tuhan untuk menyala. Dan apa yang menghalangi api Tuhan menyala yang paling sering? Itu adalah kesombonganmu, itu adalah kecongkakanmu. Makanya belajar untuk rendah hati. Yang mengerti katakan amin. Halo? Makanya dengar baik. Revival terjadi. Tuhan tidak membutuhkan gereja yang banyak uangnya. Tuhan gak membutuhkan gereja yang banyak jemaatnya. Tapi Tuhan mau gereja
yang mau dihancurkan, dibentuk ulang oleh kehendak Allah. Itu adalah kita dan engkau dan saya. Makanya dengar baik sore hari ini. Belajar untuk rendah hati. Saat revival terjadi, pasti kehendak Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Mau gak engkau rendah hati, melepaskan kehendakmu, ikut kehendak Tuhan? Kalau itu terjadi dalam hidupmu, engkau akan dipulihkan. Keluargamu akan dipulihkan. Orang tuamu akan dipulihkan. Hidupmu akan dipulihkan. Di pekerjaan kau tidak akan menjadi ekor, engkau akan menjadi kepala. Dengar baik. Mau gak belajar merendahkan diri atas apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kalau kau belajar semalam hari ini, dengar firman Tuhan. Dia ketok pintu hatimu. Belajar merendahkan diri. Jangan pakai andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kecongkakanmu. Nggak ada gunanya. Nah, pertanyaan tentang revival. Ada satu pertanyaan penting. Apa itu? Tadi saya katakan, revival itu ada kehendak Allah di dalamnya. Harusnya kita bertanya, bagaimana kita menyatakan, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan di dalam revival itu? Karena tanpa kita tahu kehendak Tuhan, maka revival akan berhenti dan jadi slogan saja. Betul atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Rahasianya di sini. Ingat yang kita baca adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Disinilah peran dari Roh Kudus sangat-sangat sentral di dalam revival itu. Disinilah peran Roh Kudus menjadi pusat. Kenapa? Karena pribadi Allah yang ketiga ini bekerja di dalam setiap individu yang mau merendahkan dirinya. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus itu roh yang manis, roh yang lembut. Kita bilang enggak, aku enggak butuh kamu, dia enggak akan maksa. Ya. Makanya dengar baik. Revival selalu dimulai dari perjumpaan pribadi demi pribadi dengan Allah melalui Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun lalu. Nah, akui ini Roh Kudus. Akui dia adalah pribadi yang ketiga. Ya. Nah, kalau Roh Kudus sudah menyatakan kehendaknya, ingat baik-baik, ikut kehendak Tuhan. Tidak pernah ada yang namanya revival komunitas tanpa revival pribadi. Karena komunitas terdiri dari beberapa individu-individu. Nah, coba perhatikan ayat yang kita baca. Semua yang disebutkan yang berwarna merah, itu bicara tentang pribadi demi pribadi. Disebutkan satu persatu, hambaku laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Roh Kudus benar dicurahkan secara serentak. Tapi dia bekerja secara individu. Tidak ada di sana kelas-kelas ekonomi, kelas eksklusif, nggak ada. Semuanya dicurahkan. Dia dicurahkan bersama-sama, tetapi setiap Roh Kudus bekerja secara personal dalam hati anak-anaknya. Makanya dari itu dengar baik. Revival itu bergerak dari hati demi hati, bukan dari panggung ke panggung. Kita selama ini berpikir revival itu dari panggung ke panggung, salah. Revival itu bergerak dari hati ke hati. Mungkin kita juga berpikir, oh kalau Roh Kudus dicurahkan berarti menghilangkan kehendak kita sebagai manusia. Enggak. Saat Roh Kudus dicurahkan, dia enggak menghilangkan kehendak bebasmu. Engkau bebas memilih. Ingat, Roh Kudus itu memimpin. Halo? Roh Kudus itu memimpin. Dia ada di depan, kita mau ngikut terserah. Tapi saya berdoa di semua tempat ini, di tempat ini semua jemaat Tuhan. Saat Roh Kudus memimpin, engkau mau ikut sama Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin, gak pernah maksa. Halo? Dan kenapa peran Roh Kudus begitu sentral di sini? Ingat, 1 Korintus 2 ayat 10 berkata, nanti buka, bahwa Roh Tuhan itu menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Roh Allah itu menyelidiki apa yang terdalam dari Allah. Makanya Roh Allah, Roh Kudus itu membawa kehendak Allah.
Makanya saat Roh Kudus menyampaikan kehendak Allah, tugas kita sekali lagi saya katakan, rendah hati, terima, lakukan, yang mengerti katakan amin. Revival selalu disediakan oleh Allah, tetapi seringkali terhambat oleh manusia. Kenapa? Manusianya congkak, yang tadi saya katakan. Gak mau mengandalkan Tuhan. Ini loh penyebab akhirnya. Kenapa revival itu tidak terjadi? Bukan karena Allah berubah pikiran, bukan. Karena manusia secara pribadi menolak diri, menolak koreksi, enggan merendahkan diri. Saat itulah terjadi. Makanya revival bisa berhenti di satu orang. Walaupun efeknya masih global, tapi dia bisa berhenti di satu orang. Saat satu pribadi memilih mempertahankan kehendaknya sendiri, nggak mau mati terhadap kehendaknya sendiri, di situ revival mandek. Nah, saya rindu di tempat ini, setiap pribadi, saat engkau dengar suara Roh Kudus saat ini bekerja, menyampaikan sesuatu dalam hatimu, tunduk. Ikutin apa yang Roh Kudus taruh dalam hatimu. Makanya revival bukan soal kesiapan gereja, dengan segala pernak-perniknya, dengan segala teknisnya. Melainkan kesetiaan kita, kesiapan kita, pribadi demi pribadi, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang mengerti katakan amin. Revival adalah kesiapan kita setiap pribadi. Mau rendah hati, bersedia dikoreksi, bersedia ditegur, bersedia digeser dari pusat hidupnya sendiri. Karena tanpa kerendahan hati, engkau akan kebal terhadap kehendak Tuhan. Engkau akan bebal. Tuhan sudah kasih tahu berulang kali. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Orang-orang yang seperti ini, yang menolak revival, menolak kehendak Tuhan, adalah orang yang gak mau dibentuk. Makanya seringkali revival terjadi, sudah dicurahkan, tapi tidak semua orang mau dibentuk. Tidak semua orang mau hatinya mau dibuka. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik. Kalau revival terjadi, pribadi demi pribadi, maka dengar baik, kalau kau turut sama kehendak Tuhan, maka itu akan terpancar. Engkau akan memiliki ketaatan pribadi. Akan terjadi pertobatan pribadi. Akan terjadi kesiapan hati yang pribadi. Kalau setiap orang di tempat ini mulai merasakan yang namanya revival. Setiap pribadi demi pribadi merasakan revival. Maka yang terjadi apa? Terjadi revival community. Gereja akan terjadi revival. Di titik ini gereja akan dimurnikan. Kenapa? Dimulai dari pemurnian hati. Hati yang mau mengikut kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Setiap pelayan di tempat ini melayani bukan karena ambisi, bukan karena pengen dilihat, tapi karena ucapan syukur di hadapan Tuhan. Semua di sini datang ibadah bukan untuk mencari sekedar kesembuhan, tapi benar-benar mau menyembah Yesus dan mencari kehendaknya. Itu revival. Semua datang ke tempat ini mau dengarkan firman. Mencari kehendak Tuhan di dalamnya. Makanya gereja terjadi revival. Yang dirubah bukan liturginya, tetapi hatinya, motivasinya yang datang. Itu yang dirubah pertama kali. Dan itu terjadi pribadi demi pribadi. Kalau hatimu sudah diubahkan, maka semua akan dimulai dari ketaatan kecil. Apa itu ketaatan-ketaatan? Ingat, Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara-perkara besar. Kalau engkau mulai ikut kehendak Tuhan, engkau akan berhenti kompromi dengan yang namanya dosa free sex. Engkau akan berhenti sama namanya dosa pornografi. Engkau akan berhenti dengan yang namanya dosa judi online. Engkau akan berhenti namanya dosa minum-minuman sampai mabok. Kalau engkau sudah mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan, engkau akan mulai dari ketaatan-ketaatan kecil. Engkau berani mengampuni orang lain, mengampuni kakakmu, mengampuni ibumu, mengampuni orang tuamu, mengampuni anakmu. Itu ketaatan kecil. Saya mau kasih tahu, kalau hari ini engkau dites, ya, ada kerasa ingin misalkan nonton film porno dan lain sebagainya, besok kau juga akan dites. Dan itu terjadi demi hari. Makanya perlu ketaatan kecil. Inilah yang disebut dengan setia dalam perkara kecil. Lakukan ketaatan kecil secara konsisten. Belajar untuk jujur. Jujur masalah duit, jujur masalah perkataan, apapun mulai belajar untuk jujur.
Belajar untuk taat meskipun enggak ada orang yang lihat, karena kita tahu Tuhan yang lihat. Itu artinya revival. Kenapa? Karena hatimu yang sudah diubahkan. Revival tidak dimulai dari tindakan besar. Revival dari setiap pribadi terjadi dari ketaatan yang tidak ada penontonnya. Dan saat setiap orang mulai melakukan revival secara pribadi, setiap orang melakukan ketaatan-ketaatan kecil secara luas, gereja akan berubah secara kolektif. Dan saya mau kasih tahu, pada saat revival terjadi dalam gereja, dia tidak akan hanya terjadi dalam gereja, dia akan bocor keluar. Dia akan mempengaruhi masyarakat, dia akan mempengaruhi bangsa dan negara, dia akan mempengaruhi kecamatan, kelurahan, dan sampai bangsa-bangsa akan dipengaruhi. Kalau semua orang dalam gereja mulai revival. Tahun 1734 sampai 1735, ada yang namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, saat 1700-an itu revolusi industri terjadi. Revolusi industri terjadi, banyak orang suka mabok, berbisnis tidak jujur, ya, pertengkaran terjadi terus menerus. Nah, seorang pengkhotbah namanya Jonathan Edwards, dia memulai revival dari kota kecil Northampton. Dia khotbah tentang kekudusan Tuhan, tentang pertobatan, tentang dosa manusia. Dan apa yang terjadi? Setiap orang yang datang, mulai pertobatannya mulai kecil-kecil muncul. Pertobatan pribadi demi pribadi muncul. Lalu kelamaan terjadi secara kolektif. Gereja di Northampton kemudian mempengaruhi masyarakatnya. Apa yang terjadi? Pertengkaran menurun drastis. Kebiasaan mabuk berkurang. Kejujuran dalam bisnis meningkat. Keluarga demi keluarga mengalami pemulihan. Dan itu dimulai dari gereja kecil di Northampton. Bahkan apa yang terjadi? Kotanya lebih terlihat tenang, kotanya lebih tertib, kotanya lebih penuh rasa tanggung jawab. Pada saat itu nggak ada undang-undang tuh yang mengatur tentang kota, nggak ada undang-undang tuh yang mengatur tentang KUHAP dan lain sebagainya. Tapi orang mulai datang berubah, kenapa? Hatinya yang diubahkan. Dan dengar baik, revival tidak membuat engkau lari dari dunia, tapi revival membuat engkau berbeda dari dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Itu yang terjadi revival. Pertobatan terjadi di mana-mana. Nah, saya berdoa di tempat ini hal yang sama terjadi. Itu dimulai dari apa? Saat kehendakmu bertemu dengan kehendak Tuhan dan kau mau merendahkan diri ikut kehendak Tuhan, di situ revival terjadi. Dan kalau kita lakukan semuanya secara bersama-sama, tempat ini akan dahsyat dipakai Tuhan. Tempat ini akan dahsyat mempengaruhi kecamatan. Tempat ini akan dahsyat mempengaruhi kelurahan. Tempat ini akan dipakai Tuhan dahsyat memberkati kota. Dan itu dimulai dari apa? Engkau dan saya mulai taat secara pribadi. Ingat, revival pribadi, pemurnian gereja, dan dia akan mempengaruhi dampak sosialnya. Jangan pernah balik urutannya. Bukan terjadi dari panggung-panggung yang besar, tapi terjadi dari pribadi-pribadi yang kecil. Yang mulai tunduk, yang mulai melepaskan kecongkakan hatinya, mulai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Makanya kesimpulannya sederhana. Revival, komunitas, bukan dibangun dari kerumunan, tetapi dari ketaatan berulang-ulang yang dilakukan oleh setiap pribadi yang tinggal di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Nah, malam hari ini kalau revival itu terjadi, Tuhan mulai menyatakan kehendaknya dalam hatimu. Tuhan mulai mengetuk semua dosa-dosamu. Tuhan mulai menyatakan, kamu salah di sini. Mulai saat ini rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mulai dengar kata-kata Tuhan. Jangan kita mau revival besar, tapi sedikit yang mau taat dalam hal kecil. Ingat, sejarah sudah berbicara tadi. Ketaatan revival terjadi saat semua pribadi dimulai. Revival tidak dimulai dari panggung, tetapi dari hati. Tidak dimulai dari kerumunan, tapi dari ketaatan pribadi kita masing-masing. Makanya merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Saat engkau dengar suaranya malam hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Maka dengar baik, revival akan tahu Tuhan berikan kepada kita. Maka pertanyaannya bukan kapan revival datang, tetapi apakah engkau sudah siap
pada saat kehendak Tuhan datang, siapkah engkau untuk dikoreksi? Siapkah engkau untuk ditegur? Siapkah engkau untuk mati terhadap diri sendiri? Siapkah engkau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan? Tuhan cari orang-orang yang mau berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ketika satu demi satu kita berkata seperti itu, maka gereja akan hidup. Dan saat gereja hidup, dunia tidak akan bisa mengabaikan gereja. Gereja akan mempengaruhi dunia. Yang mengerti katakan amin. Maka malam hari ini dengar baik. Mulailah dari kita. Mulai dari diri kita. Kalau malam hari ini Tuhan mengetuk pintu hatimu, Tuhan menegur dosamu, Dia setia dan adil saat engkau mengaku dosa di hadapannya. Dia akan memulihkan. Kalau hari ini Tuhan mengajak engkau, entah itu mungkin untuk kembali lagi pelayanan, untuk kembali lagi aktif, dengar baik, ikuti kata Tuhan. Tunduk, ikut, gak usah banyak alasan. Kau bilang nanti Tuhan aku nanti gak mampu, Tuhan akan mampukan. Engkau berjalan dulu, baru engkau akan lihat anugerah Tuhan besar untuk engkau. Mujizat Tuhan akan berjalan di depanmu. Tapi kalau engkau alasan, ini, itu semuanya dijadikan alasan. Waktu gak ada, tenaga gak ada, skill gak ada. Itu namanya congkak. Karena kenapa? Kalau kamu bicara, waktu gak ada, skill gak ada, semua bisa Tuhan berikan. Tuhan akan menguatkan setiap jalanmu. Pemain musik saya panggil maju ke depan, WL Singers. Nah, malam hari ini, kalau Tuhan sudah berbicara kepada setiap kita malam hari ini, saya mau pesankan sebagai seorang hamba Tuhan, jangan keraskan hatimu. Yang mengerti katakan amin. Jangan keraskan hatimu kalau Tuhan menegur. Jangan keraskan hatimu kalau Tuhan mulai menyingkapkan banyak hal kepadamu untuk engkau lakukan. Jangan keraskan hatimu kalau Tuhan menyatakan dosamu satu persatu. Karena dalam revival ujungnya adalah pertobatan. Saya mau kasih tahu. Ini hati Bapa. Tuhan selalu rindu. Tuhan selalu rindu untuk berbicara kepada anak-anaknya. Tuhan selalu rindu untuk memulihkan anak-anaknya. Tuhan selalu rindu untuk memulihkan gerejanya. Pertanyaannya, apakah engkau memiliki kerinduan yang sama seperti Tuhan rindu memulihkan dirimu? Kalau engkau memiliki kerinduan yang sama, ayo, mari berkata, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku mau. Dan jangan keraskan hatimu. Saya lihat orang-orang di tempat ini haus akan revival, haus akan anugerah Tuhan, haus mau mendengar kehendak Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, angkat, kita bangkit berdiri. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Sama-sama katakan, Tuhan,
sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau rindu, rasakan lawatan Tuhan. Jangan jadikan nyanyian ini sekedar nyanyian, tapi betul-betul hatimu mau rindu. Amin. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sambil angkat tanganmu, katakan, yang rindu betul-betul diurapi, betul-betul tinggal Roh Kudus dalam hatimu menyatakan kehendak Bapa. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Rasakan kerinduan itu. Kerinduan Bapa juga sama, Dia mau memberkati anak-anaknya, Dia mau mengurapi anak-anaknya, Dia mau menyatakan kehendaknya. Nah, malam hari ini Tuhan gak cari engkau pura-pura kuat, enggak. Tuhan cari orang-orang yang memerdahkan diri di hadapannya. Mari, sungguh-sungguh kita mau bilang, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku mau. Sama-sama katakan biar jemaat Tuhan saja. Tuhan, yes. Yes, lawatan Roh Kudus nyata di tempat ini. Penuhi aku. Sama-sama katakan, ku rindukan. Bicaralah Tuhan, nyatakan kehendak-Mu malam hari ini. Roh-Mu mengurapi saat ini. Kita dalam masyarakat, mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, katakan aku rindu Tuhan. Aku mau Tuhan. Nyatakan lawatan-Mu di tempat ini. Mari sembah Dia. Nyatakan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Kira dalam masyarakat, Roh Kudus nyatakan kehendak-Mu. Mari engkau yang haus akan lawatan Roh Kudus, minta sama Tuhan. Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Nyatakan kehendak-Mu.
hatimu. Kalau malam hari ini Roh Kudus bilang mengampuni, mulai tunduk sama Roh Kudus. Kalau Tuhan Roh Kudus bilang jangan yang itu, ikuti dia. Kalau Roh Kudus mulai menyingkapkan segala hal, kesalahan kita, pelanggaran kita, akui di hadapan Tuhan. Karena dia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosamu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Papa rindu memulihkan setiap engkau yang hadir malam hari ini. Papa rindu untuk berbicara kepada engkau yang hadir malam hari ini. Maka buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Kalau dia sudah berbicara dengan jelas dalam hatimu, ikuti. Kau bilang berat Tuhan, berat. Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kamu bilang gak mampu, Tuhan bilang mampu, aku akan mampukan engkau. Roh Kudus bukan cuma pribadi, tapi dia kuasa yang besar dalam dirimu. Dia akan memampukan engkau, sehingga kau dapat berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kau tanggung di dalam dia. Kalau kau merasa takut, dia akan memberikan keberanian. Makanya jangan keraskan hati. Saat Tuhan suruh untuk kau melangkah, melangkahlah. Saat Tuhan berbicara kepadamu, balik arah, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau malam hari ini mengurapi engkau semua. Malam hari ini sebelum kita diurapi, saya rindu kita semua di tempat ini. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu, minta Tuhan layakkan kita menerima perjamuan kudus. Minta Tuhan supaya memurnikan kita, sehingga saat kita menerima perjamuan kudus, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Makanya malam hari ini minta Tuhan melayakkan hidup kita, untuk kita menerima perjamuan kudus sebelum kita diurapi. Mari persiapkan roti, angkat tinggi lebih daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persiapkan cawan anggur. Angkat tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali engkau makan roti dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita? Anggur yang ada di cawan di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk dosamu dan dosaku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sama seperti tadi pagi, Tuhan menggerakkan saya untuk mengurapi kita semua di tempat ini. Minyak yang akan kita pakai itu hanya sekedar minyak, tapi ini pertanda bahwa Roh Kudus mau mengubahkan kita. Roh Kudus mau menjamah hidup kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan satu yang kurindu, satu yang bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saya akan mengurapi, Roh Kudus akan mengurapi kita semua di tempat ini. Saya hanya sebagai alat, tapi Roh Kudus rindu mengurapi setiap kita yang hadir malam hari ini. Silakan duduk tetap dalam sikap menyembah. Nanti semua bergantian, mulai dari sebelah kiri, tengah, dan kanan saya. Asar akan mengarahkan dan kita akan diurapi oleh minyak. Maka kita siapkan hati kita, terima dengan kerendahan hati, terima dengan sikap hati yang mau mendengarkan apa kata Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian ini, sama-sama katakan, silakan maju mulai dari datang Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, dalam nama Yesus, dalam
Terima kasih Kau sudah menyatakan kehendak-Mu pada setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan kami mau terima itu dengan segala kerendahan hati. Kami tidak mau menjadi orang yang congkak, yang tidak mau dengar-dengaran, tapi kami mau tunduk taat, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus yang ada di setiap hati anak-anak-Mu terus berbicara dengan keras untuk terus mereka mengikuti kehendak Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa malam hari ini untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah diurapi, biar pengurapan itu mengalir, revival terjadi dalam kehidupan mereka, mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan. Keluarga-keluarga akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka melangkah, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu yakin dan percaya malam hari ini revival akan terjadi dalam hati setiap anak-anak-Mu. Gereja ini akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimulai dari setiap pribadi yang mau taat, yang mau tunduk, dengar akan kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan dan urapan-Mu yang kami rasakan, yang kami terima malam hari ini. Biar itu tidak hanya sampai di sini saja, biar itu menjadi pertobatan pribadi kami. Hari demi hari kami bertobat. Kami mendengar kata Tuhan, kami mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan sekali lagi Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap merendahkan diri akan kehendak Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu Jemaat sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk geras gereja. Kemudian untuk alur persembahan akan diberikan dari sebelah kiri, tengah, dan kanan mengikuti arahan dari Aser. Di atas kotak persembahan juga terdapat ayat tahunan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian yang belum mengambilnya, silahkan diambil ketika memberikan persembahan nantinya. Mari kita angkat amplop persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Bapa, sungguh Engkau baik Tuhan, firman-Mu sungguh nyata dan amin dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan, urapi kami, lawat kami Bapa, biarlah segala firman-Mu Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan kami bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan berikan persembahan. Engkau berkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat membantu pelebaran kerajaan firman-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan syukur kami Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Datanglah nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari dari awal sambil bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan pada Tuhan kita, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah nyanyi
datang menyembah Dia. Lebih lagi dengan imanmu katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Amin. Mari datang bersyukur padanya dengan bersuka, bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Katakan Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Amin. Mari datang bersyukur pada Tuhan kita dengan bersuka. Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka, bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan. Saya percaya kita mau bergoyang buat Tuhan kita, amin. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Amin. Sama-sama dengan bersuka, bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, dengan bersuka, bernyanyilah. Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya.
GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pengumuman tambahan. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, ada yang belum ambil ayat tahunan? Sudah semua ambil, yang belum ambil? Ada ya? Oh kalau yang di belakang, siapa suruh nggak ambil tadi? Gitu ya. Tapi ada yang belum ambil, kalau belum ambil nanti boleh diambil ya. Jadi ayat tahunan itu kita pegang, karena kita tahu di sana di dalam ayat tahunan itu ada kehendak Tuhan juga di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kita perlu tahu apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Nah bagi yang mau, wah ini promosi jasa terawang lagi ya. Nah, maksudnya yang mungkin, Kak saya bingung ini, ayat Tuhan kok ngomong seperti ini. Nah boleh nanti konsultasi sama saya, foto. Gitu ya, biasanya kalau orang dekat sama saya sudah tahu itu. Gitu ya, itu baik. Pengumuman tambahan yang pertama, sepanjang bulan Januari belum ada kegiatan. Karena gereja kita masih kebanyakan jemaat kita yang masih muda itu pulang kampung. Tetapi di tengah hari Senin dan hari Kamis, ini yang hari Senin ada ibadah ucapan syukur. Hari Senin nanti tanggal 5 Januari jam 7 malam di Telkomas Perumahan Golden Hills, Jalan Golden Hills 2 Blok A nomor 30. Nah tuan rumah mengundang kita semua yang ada di tempat ini untuk hadir di ibadah ucapan syukur. Dia bilang, Pak kalau bisa targetnya 100 orang. Ah gitu ya. Jadi saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk hadir di ibadah raya di hari Senin. Kemudian ibadah ada lagi ucapan syukur yang kedua, yaitu di hari Kamis. Di keluarga Bapak Yabes ya. Bukan Yabes yang di belakang sana, tetapi Yabes di Abdullah Deng Surua, CV Dewi, BTN CV Dewi, Jalan Abdesir, Blok D2 nomor 2, hari Kamis 8 Januari jam 7 malam. Ini juga ibadah ucapan syukur ya, awal tahun banyak yang mengucap syukur, puji Tuhan kalau begitu, hidupnya diberkati Tuhan, luar biasa. Jadi ini jemaat Tuhan juga diundang semuanya, kalau bisa ini 1000 orang katanya ya, gitu ya, nanti tidak cukup tempatnya. Ya itu ya, jadi saya harapkan semuanya untuk hadir, yang mengerti katakan amin. Nah, lalu berikutnya, untuk minggu ini nggak ada kegiatan, hari Sabtu geladi ibadah raya 3 itu jam 4 sore, lalu kemudian doa pelayan jam 6 dan jam 7 geladi ibadah raya 1. Hari Minggu kita akan ketemu lagi di tempat ini di 3 kali ibadah jam 9, setengah 5 dan jam 7 malam. Ya, saya harap jemaat Tuhan mengerti, ajak semuanya untuk mau beribadah bersama-sama di tempat ini. Nah berikutnya saya menyambut setiap kita yang baru pertama kali hadir datang di GBI Oikumene. Di samping kiri Bapak Ibu Saudara sekalian ada Atim Asar yang akan membawa 2 form. Yang pertama form selamat datang. Nah bagi yang baru pertama kali hadir silakan diisi. Setelah diisi nanti boleh ditukarkan dengan souvenir yang teman-teman Asar sudah siapkan di bawah. Lalu teman-teman Asar juga membawa form permohonan doa. Nah kita ada Pondok Daud. Menara doa Pondok Daud di hari Selasa dan hari Jumat. Nah kita akan doakan setiap permohonan doa yang masuk. Gitu ya. Jadi ditulis saja di sana, silakan. Ya, ini ada teman-teman Asar bawa, silakan nanti dihubungi. Gitu ya, dikasih tahu diminta formnya sama teman-teman Asar. Gitu. Nah berikutnya ulang tahun Golisisi itu seyogyanya diadakan di bulan Februari. Tetapi kemudian kita undur nanti di bulan Maret. Enggak masalah ya, karena diundur di bulan Maret. Jadi teman-teman panitia sedang melaksanakan bazar. Yang pertama ada bazar makanan. Coba bazar makanannya ditampilkan yang warna merah. Nah ini ya. Jadi ini bazar makanan sudah kelihatan ya. Ayamnya sudah siap dimakan dengan gayanya yang kayaknya gayanya memang gaya pengen dimakan gitu ya. Kakinya naik ke atas gitu. Jadi silakan nanti yang mau pesan bazar antar, ini sifatnya antar, ayam bakar. Nanti boleh sama teman-teman sama pesan sama teman-teman Asar di bawah. Gitu ya. Lalu kemudian selain bazar ini teman-teman juga membuat yang namanya baju. Boleh ditampilkan yang tadi. Nah ini harganya 100.000. Baju Golisisi kita tulisannya rebuild, ini tahun 2026. 2024 itu warna putih, kemudian yang tahun lalu itu warna agak merah gitu. Nah ini yang warna hitam tahun 2026. Nah ini 100.000 aja. Jadi silakan di PO, sisinya PO. Saya sudah pesan duluan tadi ya. Namanya juga kita pemimpinnya ya, pesan duluan gitu ya. Jadi saya sudah pesan size. Saya sebenarnya iman saya sih size-nya L. Cuman kata saya diketawain sama istri saya bilang udah SL aja, nggak usah sosok L gitu ya.
Itu jadi saya pesan XL. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian boleh nanti dipesan sama teman-teman Aser di bawah untuk pemesanan bajunya. Ini bajunya keren banget loh. Keren pakai banget ya. Itu. Jadi jangan lupa untuk dipesan. Yang mengerti katakan amin. Ya, ayo dukung teman-teman kita, panitia. Ya, nanti kita akan adakan acara di Bandung Galmini. Sudah disetting tanggalnya dan lain sebagainya. Kita sedang undang pembicara yang bagus supaya kita sama-sama bisa diberkati. Yang mengerti katakan amin. Nah, berikutnya yang berulang tahun sepanjang bulan Januari ada, silakan maju ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir ulang tahun yang cantik dari gereja. Silakan maju ke depan. Yang baru pertama kali hadir silakan datang saja, nggak ada masalah. Maju ke depan silakan. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Januari, jangan ragu-ragu, maju ke depan. Ada? Nggak ada? Ah, malu-malu ini. Ayo maju aja nggak apa-apa. Tadi ibadah Raido itu cukup banyak. Januari itu banyak loh yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun sepanjang bulan Januari? Kenneth? Saya kira kau bulan Maret. Ada? Enggak ada beneran nih? Ada yang bulan Januari? Silakan maju ke depan, enggak masalah, ini enggak apa-apa. Nanti kita akan doakan dan menerima souvenir. Berarti enggak ada beneran ini. Ada. Afil bukan? Anjar bukan? Gitu ya. Gitu. Marsen? Udah Marsen Januari aja Marsen. Salah ya. Ada? Anjar? Anjar? Januari? Serius? Iya, sini kalau gitu didoakan. Dia belum didoakan, oh ibadah ketiga sinilah aja. Ya. Dilepas dulu lah pinggirnya ya. Ternyata Januari. Katanya Anjar kalau ulang tahun kita makan-makannya di Alto. Ya, ada lagi yang maju, ini biasa pancingan yang awal. Kalau dia cuma sendiri luar biasa. Ya berkatnya. Ya. Ada lagi yang ulang tahun sepanjang bulan Januari ini sudah maju satu korbannya. Ada lagi? Jangan malu-malu. Betul-betul nggak ada ini. Ya maju. Nah itu kan. Memang harus dipancing sama orang ganteng. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Maju ke depan. Jangan ragu takut. Jangan malu-malu. Ada lagi? Saya siapa lagi? Nah ada lagi. Ada lagi yang bulan Januari. Ada? Nah tuh kan ada lagi. Memang harus dipancing sama yang ganteng-ganteng. Nah, ngerti. Ada lagi? Ada? Sudah? Yakin? Enggak ada yang ragu-ragu lagi nih? Gak apa-apa, oke mari kita arahkan, angkat tangan kita arahkan kepada rekan kita yang berulang tahun. Bapa di surga, ucapan syukur kami naikkan buat saudara dan saudari kami yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Tuhan kami yakin dan percaya di dalam setiap langkahnya Engkau akan menyertai. Di dalam pekerjaannya, di dalam kuliahnya Tuhan menyertai. Dan biarlah anugerah Tuhan berjalan dalam kehidupan mereka. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka Engkau buat menjadi berhasil. Tuhan kami berdoa di usia yang baru ini. Engkau angkat mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Buat mereka menjadi alat buat kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun mereka berada. Biar mereka menjadi pembeda. Biar mereka menjadi berbeda dari yang lainnya. Dan biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, Di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. baik. Sebenarnya ada satu lagi pengumuman, cuman ternyata saya baru dapat bisikan. Teman-teman jual basar di bawah tapi ternyata sudah habis. Ternyata basarnya mereka cepat laku. Luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik, itu saja pengumuman kita. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan lagi sekali lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Biarlah segala bangsa memuji-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau Allah yang
Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Kau layak kudus, layak disembah. Dan dengan imanmu sambil mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud, amin, kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Sekali lagi dengan imanmu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kelawatan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami praktekkan Tuhan Yesus dalam langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, Pastor Ezra Tuhan Yesus yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan Yesus bisa berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau memberkati kehidupannya Tuhan Yesus dimanapun dia berdiri melayani Engkau Tuhan Yesus. Ada penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Engkau terus nyatakan ke dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Setiap talenta, potensi yang mereka miliki Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang memberkati. Biarlah setiap talenta mereka Tuhan Yesus, mereka terus pergunakan Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini Bapa. Berkat Tuhan telah dinyatakan ke dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus memperolehnya dengan sukacita. Dan kami Tuhan Yesus akan kembali ke rumah kami Tuhan Yesus dengan damai sejahtera yang asalnya pada Tuhan Allah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan Yesus yang belum sempat hadir pada malam hari ini beribadah bersama dengan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi aktivitas mereka Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan Engkau terus nyatakan ke dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang belum sempat hadir karena dalam sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah mereka Bapa, sembuhkan dari setiap penyakit mereka Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan mengalami kasih Tuhan, mengalami penyembuhan yang asalnya pada Tuhan Yesus sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami Bapa adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Terjadi pertobatan yang besar-besaran terjadi Bapa dalam bangsa kami Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, setiap kami Bapa, kami bersatu hati mendoakan bangsa kami Tuhan Yesus. Biar bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa yang damai Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin kami Bapa, dari pusat sampai ke pelosok Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan
tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah para pemimpin ini Tuhan Yesus dapat memimpin dengan takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk kota kami, kota Makassar Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang menjamah Bapa, Tuhan Yesus yang hadir Tuhan Yesus di kota kami Makassar. Biarlah setiap gereja-gereja kami Tuhan Yesus, gereja-gereja yang ada di kota kami Tuhan Yesus bersatu hati Bapa untuk terus memenangkan jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berkati pemerintahan kota kami Tuhan Yesus, biarlah dapat memerintah dengan takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Gereja Toraja Balatalaman Rea Tuhan Yesus, GPDI, GPIL, dan setiap gereja-gereja yang ada Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau persatukan setiap kami Tuhan Yesus. Walaupun kami berbeda denominasi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus menyatukan kami Bapa untuk terus menyembah Engkau Tuhan Yesus, bahkan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus untuk gereja kami, GBI Oikumene tempat ini Tuhan Yesus. Bahkan kalau sisi Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus, biarlah gereja kami ini Tuhan Yesus dapat menjadi gereja yang sehat Tuhan Yesus, bertumbuh ke arah-Mu Bapa. Dan semakin hari Tuhan Yesus, kami setiap jemaat-Mu yang ada Bapa dapat menjadi benar-benar murid Kristus Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja kami ini Tuhan Yesus tempat beribadah yang nyaman untuk setiap jemaat-Mu yang hadir Bapa, dan menjadi berkat untuk setiap orang-orang yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Setiap para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang terus bekerja sama Tuhan Yesus untuk melayani Engkau di dalam gereja kami tempat ini, Tuhan Allah yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami dalam gereja tempat ini. Berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan Yesus dalam masa tuanya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Allah menyertai kehidupannya dalam masa tuanya. Tuhan Yesus memberikan umur yang panjang, damai sejahtera, kekuatan yang asalnya pada Tuhan Engkau terus nyatakan ke dalam kehidupan Ibu Gembala kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk mentor rohani kami, Pastor Esra beserta istrinya Kak Debbie, bahkan anaknya Dev Tuhan Yesus. Tuhan Allah memberkati keluarga mereka, penyertaan-Mu Tuhan Yesus Engkau terus nyatakan ke dalam keluarga mereka Bapa. Apapun yang diperlukan, apapun yang mereka butuhkan dalam setiap kesehariannya Tuhan, kami percaya Tuhan Allah yang mencukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan Allah yang memberkati, Tuhan Allah yang menolong Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Pastor Peter Tuhan Yesus, sebagai leader kami di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang sendiri akan terus menyertai kehidupan keluarga mereka Bapa. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dapat dikerjakan, dapat dilakukan dengan Roh-Mu Tuhan Yesus, dengan takut akan Tuhan. Bahkan setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Allah yang menolong Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Kau nyatakan ke dalam kehidupan mereka. Dan setiap firman Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu Bapa, dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan mereka, umur panjang Engkau berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap pekerjaan mereka, setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan Allah yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Bapa di tempat ini. Biarlah sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan Yesus Engkau nyatakan ke dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan, kita dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu, pulanglah, jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.